Pemirsa, tren No Buy Challenge gerakan untuk berhemat kini diserukan di tengah kebijakan pemerintah soal PPN hingga ketidakpastian ekonomi global. Hal ini juga berdampak pada generasi muda Indonesia. Dan untuk mengulas terkait dengan fenomena ini, sudah tersambung bersama dengan kami melalui sambungan virtual Mbak Rista Swestika, perencana keuangan. Selamat siang Mbak Rista. Halo, selamat siang Mbak Soza. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Mbak Rista, kita lihat ya, di tahun 2025 ini kan biasanya ada resolusi-resolusi baru, tetapi ternyata ada satu hal juga yang baru muncul. Kalau dulu kita dengar YOLO, sekarang jadi YONO, you only need one. Bahkan ada gerakan No Buy Challenge di 2025. Nah, tanggapan Anda atas gerakan ini seperti apa nih Mbak Rista dari perspektif perencana keuangan? Oke, kalau misalnya melihat dari perspektif perencanaan keuangan, gerakan yang No Buy Challenge ini adalah sebuah gerakan yang sangat bagus sekali gitu ya. Karena memang kita melihat dengan kondisi ekonomi yang memang cukup dinamis gitu ya, dan nggak bisa diprediksi seperti apa naik turun ya. Maka salah satu challenge ini salah satu challenge yang memang oke banget untuk satu masyarakat kita menjadi punya kesadaran untuk bisa menyisihkan keuangannya jadi lebih baik gitu ya. Kemudian bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan gitu ya, sehingga memiliki prioritas dalam mengatur keuangannya, dan kemudian juga bisa mengendalikan diri untuk tidak terpengaruh dengan sosial media, karena kan saat ini generasi Gen Z, milenial atau Alpha sekalipun sangat terpengaruh dengan adanya sosial media. Tapi tantangannya adalah tidak semua masyarakat kita itu tertarik untuk mengikuti challenge No Buy Challenge ini gitu ya, karena balik lagi gitu ya, generasi Gen Z, Alpha dan milenial ini memiliki ketertarikan yang macam-macam atau yang berbeda-beda gitu ya. Bisa jadi kalau untuk generasi Gen Z atau generasi Alpha tertarik kalau misalnya No Buy Challenge ini dikaitkan dengan isu-isu, kalau masyarakat melihat gitu ya, generasi Gen Z dan Alpha saat ini tuh sangat terpengaruh dengan isu-isu misalnya seperti itu minimalis gitu ya, atau misalnya keuangan gitu ya. Nah, kalau misalnya challenge ini dikaitkan dengan isu-isu tersebut, maka ini bisa menarik nih untuk generasi Gen Z gitu ya. Nah, kemudian dampak positifnya adalah generasi kita tuh jadi sadar dengan kondisi keuangan, karena memang prediksi 6 bulan ke depan juga sangat sulit untuk mencari pekerjaan gitu ya. Kemudian untuk teman-teman yang generasi Gen Z dan Alpha ataupun apapun generasinya yang masih memiliki pendapatan tidak tetap, ini juga menjadi poin positif, sehingga jadi lebih menentukan untuk memilih sesuatu berdasarkan kualitas bukan kuantitasnya gitu ya. Kemudian pola konsumsinya juga jadi Baik. lebih berubah gitu ya, mengutamakan yang penting terlebih dahulu daripada yang hanya untuk kopi atau lifestyle, gaya hidup, atau misalnya untuk skincare dan lain-lain gitu ya. Tapi Baik. tantangannya adalah mengimplementasikan ini tidak mudah nih Mbak Soza. Baik, dan kita tahu juga ya Mbak Rista bahwa gerakan ini kan muncul sebagai salah satu bentuk respons dari masyarakat, khususnya generasi milenial hingga alfa, di tengah kabar bahwa pemerintah akan melakukan perubahan PPN dari 11 menjadi 12%. Walaupun sempat ada dikabarkan lagi akhirnya yang 12% ini hanya kategori barang-barang yang kena PPN BM ya. Nah, tetapi pertanyaan saya, jika memang PPN 12% ini sampai menimbulkan gelombang respons dari masyarakat menggunakan gerakan No Buy Challenge, seberapa signifikan sebenarnya pengaruh dari kenaikan PPN ini untuk keuangan generasi muda? Oke, sebenarnya sangat berpengaruh juga gitu ya untuk sebagian orang, tapi tidak berpengaruh juga untuk sebagian orang nih Mbak Soja gitu ya. Yang pertama adalah pasti akan ada kenaikan biaya hidup gitu ya, untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan konsumtif pasti akan mengalami kenaikan harga, dan ini akan berpengaruh dengan kondisi keuangan. Apapun itu generasinya, tidak melihat ya apakah generasi Gen Z, milenial, alpha gitu ya. Karena tadi biaya konsumtif ini berpengaruh dari semua lini kehidupan. Kemudian untuk efek jangka pendeknya gitu ya, otomatis generasi Gen Z tadi juga sudah melihat gitu ya beberapa wawancara bahwa mereka akan mengurangi dari sisi pengeluaran-pengeluaran seperti minuman, kemudian di kafe, atau misalnya skincare, atau misalnya baju dan lain-lain. Otomatis ini akan berpengaruh pada daya beli gitu kan ya, perputaran ekonomi kita juga pasti akan berpengaruh. Kalau untuk jangka panjangnya pasti generasi ini akan lebih berhati-hati dalam membelanjakan atau menggunakan uangnya. Sebenarnya banyak dampak positifnya, tapi balik lagi gitu ya, kalau ini tidak dibikin dengan tepat atau terlalu berlebihan, maka akan berpengaruh juga pada ekonomi, bukan hanya secara mikro makro tapi secara global juga gitu kan ya. Nah, kemudian ada juga pergeseran prioritas tadi ya,
belanjanya yang hanya yang penting-penting aja, yang tidak terlalu penting tidak dilakukan gitu ya. Kemudian ada juga nih dampak psikologinya gitu ya, generasi kita gitu ya, yang tumbuh dalam global gitu ya, globalisasi, terpapar dengan ekonomi dan ketidakpastian ini juga menjadi bingung gitu ya, akan membuat mereka jadi kalau misalnya nanti lebih irit sama aja nggak bisa nikmatin hidup. Tapi kalau misalnya terlalu nikmatin hidup, nanti nggak bisa punya tabungan dan lain-lain. Ini berarti bisa menimbulkan dampak psikologi juga untuk semua generasi gitu ya. Nah Baik. kemudian ini adalah peluang edukasi untuk kita, semakin membuat masyarakat kita, walaupun kita memiliki pendapatan, tetap harus dilakukan perencanaan keuangan. Karena tadi ekonomi kita tidak pasti, ekonomi itu selama ini selalu dinamis gitu ya. Jadi mau tidak mau dengan adanya peluang gitu ya, dengan ada no buy challenge, kemudian indikasi kenaikan PPN 11 menjadi 12%, walaupun hanya barang-barang tertentu, ini menjadi peluang untuk kita bisa segera untuk melakukan perencanaan keuangan apapun itu generasinya. Baik, dan Mbak Rista, kita juga tahu ya beberapa tahun terakhir kelas menengah di Indonesia ini kan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik mengalami penurunan jumlah yang cukup signifikan. Nah, jika kita lihat dengan kondisi ekonomi global, dengan kondisi ekonomi Indonesia, ada kenaikan jumlah PPN untuk barang-barang tertentu. Pertanyaan saya, prediksi Anda sebagai perencana keuangan, bagaimana nasib kelas menengah di tahun 2025 ini, Mbak? Oke, kelas menengah di tahun 2025. Balik lagi ada dua kelompok gitu ya. Kalau ada satu kelompok yang memang udah siap dengan kondisi apapun, maka dia bisa tetap menjalankan kehidupannya dengan sesuai dengan rencana gitu ya. Tapi kalau misalnya ada satu kelompok lagi gitu yang tidak siap dengan memang keterbatasan pendapatannya memang setiap bulan misalnya baru UMR aja atau 2 kali UMR, kemudian kebutuhannya juga banyak, ini agak menjadi berat gitu ya tantangannya. Jadi buat teman-teman yang saat ini terdampak dengan kenaikan, kemudian isu PPN dan lain-lain, ada baiknya segera cepat melakukan review keuangan untuk mengurangi pengeluaran yang tidak terlalu penting gitu ya. Kemudian amankan dengan namanya dana darurat, karena itu juga sudah diinformasikan bahwa ada virus yang terbaru gitu ya, yang saat ini sedang mewabah di China gitu ya. Dan artinya ini menjadi poin penting bagi kita untuk segera melakukan perencanaan keuangan, mengurangi pengeluaran yang tidak penting dan melihat peluang apa yang bisa kita lakukan untuk menambah pemasukan gitu ya. Sedangkan untuk teman-teman yang memang di golongan menengah yang memang keuangannya sudah terencana, mau tidak mau harus sedikit diperketat gitu ya untuk melihat bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Kurang lebih seperti itu Mbak Baik. Suza. Baik, terakhir Mbak Rista, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat mumpung masih di awal tahun ya di 2025, selain tadi melakukan gerakan lebih selektif dalam hal konsumsi untuk tidak memperbanyak gerakan-gerakan pembiayaan yang konsumtif, apalagi mungkin mulai berinvestasi kah atau seperti apa? Saran dari perencana keuangan, singkat saja mungkin Mbak. Oke. Ya, yang pertama adalah lakukan review keuangan, kemudian kurangin pengeluaran-pengeluaran yang tidak terlalu penting, kemudian dananya bisa dimasukkan ke dalam dana darurat gitu ya, yang harus kita siapkan adalah single 6 kali, menikah 9 kali, dan sudah berkeluarga 12 kali. Dan tabungan-tabungan atau investasi juga tidak terlalu yang beresiko gitu ya, karena kita masih tidak tahu kondisi ekonomi nanti ke depannya seperti apa, paling tidak dimasukkan ke tempat-tempat yang aman gitu ya. Jadi misalnya seperti tabungan kah, atau misalnya deposito kah, atau reksadana pasar uang menjadi pilihan buat kita semua, dan salah satunya juga emas, karena emas juga salah satu aset safe haven yang pada saat ekonomi lagi tidak stabil, emas juga harganya cukup lumayan. Jadi masih bisa diperhitungkan. Kurang lebih begitu Mbak Soza. Baik, kita harapkan 2025 ini menjadi tahun pembelajaran ya bagi seluruh masyarakat untuk dapat lebih matang lagi dalam merencanakan keuangannya dan sesuai dengan saran dari Mbak Rista tadi. Terima kasih Mbak Rista Swestika, perencana keuangan telah berbagi pandangan bersama kami di Berita Satu Siang. Salam sehat.